Mengapa orang-orang Islam ini sulit menerima kebenaran? Di seluruh dunia, nggak cuma di Indonesia, di seluruh dunia orang Islam ini sulit menerima kebenaran. Nah, yang saya dapatkan pertama itu yang paling utama orang-orang Islam ini adalah satu, karena dari kecil sudah dibisikin bahwa di luar Islam semua itu kafir, jahat, setan. Dan itu ditanam sama mereka pikiran yang negatif terhadap orang yang di luar Islam. Itu dari kecil mereka ditanamkan seperti itu. Teman-teman saya semua dari saya masih kecil, dari SD sampai saya kuliah, ya mereka sama seperti itu pemikirannya. Saya pernah tanya sama teman saya gitu ya, teman dekat orang Muslim. Terus ya sorry bro, ini ceritanya begini. Kita itu dari kecil memang ada pemikiran yang tidak baik tentang orang Cina. Karena kan saya Tionghoa ya, orang Cina. Ya kalian begini, begini, begini segala macam. Walaupun saya melihat kamu orangnya baik, tetapi memang kita ada jarak. Dan saya bukannya nggak tahu, saya kan tinggal di desa dulu karena kami miskin, kami tinggal di desa yang 99% Islam, yang Kristen cuma keluarga kami saja. Rumah saya malah belakang rumah saya itu ada masjid. Ya, jadi waktu masjid itu dibangun kita ikut bangun dan banyak orang-orang berusaha mengislamkan orang tua saya, mengislamkan kami. Saya pun dulu sering ikut pengajian di masjid itu, ya. Saya ikut pengajian, saya ikut sama-sama mereka lah pokoknya ya. Jadi saya ke sekolah minggu karena mama saya ingin, nggak mau, takut sekali. Tetapi saya curi-curi, saya ikut pengajian, saya ingin tahu. Karena teman-teman saya semua Islam dan saya selalu dibully karena kafir ya. Selalu kadang-kadang wah pokoknya yang benar-benar tidak manusiawi cara mereka membuli sampai akhirnya saya tidak suka sama orang Islam. Saya sendiri jadi nggak suka karena ulah mereka sendiri. Nah, jadi ketika saya pengen tahu apa Islam, tapi orang Islam sendiri nggak mau, nolak. Bahkan kiainya sendiri ikut tidak suka sama orang Cina, kiainya di situ ya, pengasuhnya itu. Jadi terus saya dapat pelajaran agama di SMP karena SMP saya negeri, di zaman saya itu kita diwajibkan tidak boleh meninggalkan kelas. Jadi hari Sabtu saya ikut pelajaran agama di sekolah lain, di sekolah Kristen, tetapi hari ada pelajaran Islam saya nggak boleh meninggalkan kelas sehingga saya belajar agama Islam di sana. Kebetulan gurunya yang ini baik ya, gurunya yang ini baik karena mungkin karena dia pengen mengislamkan saya, mungkin karena dia tahu ada salah satu guru senior di sana itu dulu bekas guru ibu saya, ya, mama saya. Mungkin apapun pokoknya yang guru agama Islam ini baik sehingga saya seringkali dituntun sama dia. Ya, saya dituntun, diajarin, kalau ada apa-apa saya dipanggil, ditanya-tanya, kasih perhatian begitu ya. Dan itu membuat saya sedikit terhibur, tidak terlalu benci dengan Islam. Ya bahkan malah saya sangat akrab ya dengan banyak orang Islam saat SMP itu. Dan mereka guru-guru agama ini sangat membela saya. Kalau ada apa-apa, pokoknya saya dibela sama dia gitu ya. Itu mengobati ketidaksukaan saya sama orang Islam. Tapi semua itu, teman-teman saya itu semua ngomongnya sama. Mereka dari kecil memang diajarkan, ditanamkan untuk menolak yang tidak Islam, yang kafir. Bahkan sampai kuliah pun, saya aktif di Senat, juga sama ya. Kebetulan waktu itu disusupi oleh HMI pula kan Senat kami. Oh itu kelihatan, ini golongan Islam, ini golongan non-Islam. Oh kelihatan sekali. Makanya saya nggak ikut grup di bekas Senat itu karena semuanya sih assalamualaikum terus gitu. Nanti begitu kita bilang shalom alaihim, mereka nanti ada yang bilang ya hormatilah kita yang Islam. Pret loh. Ya. Orang Islam itu selalu minta dihormati, tapi dia nggak bisa menghormati orang lain. Ya, kayak yang kasus di Jonggol kemarin juga sama kan, lagi kejadian lagi. Nanti akan saya upload ya supaya bisa di internasional walaupun agak terlambat, tapi nanti akan saya upload nanti malam supaya selalu internasional ya. Jadi supaya Indonesia makin dimerahkan oleh dunia internasional bahwa ini negara biadab sekali ini ya.
selalu ada terjadi persekusi terhadap minoritas. Nah, waktu saya di Eropa, ya, saya kan belajar bahasa Jerman. Nah, bahasa Jerman ini ada kelas integrasi, kelas asimilasi dan integrasi, sehingga di situ ada banyak sekali orang-orang dari Timur Tengah, ya, yang mereka mendapatkan swaka, mereka wajib bisa bahasa Jerman. Nah, terus saya satu kelas dengan mereka. Oh, itu kelihatan sekali. Kita yang orang-orang, misalnya nih orang-orang yang non-Islam, kan ada yang dari Georgia yang datang gitu kan, yang dari Rumania yang datang. Itu mereka nggak bisa kumpul. Nah, yang Islam ini yang mau yang Afrika, mau yang dari Libya, mau yang dari Turki, mau yang begitu bilang Islam, mereka ketemu kumpul ngomong sendiri eksklusif, kita langsung diekskludkan. Itu kelihatan sekali, ya. Saya nanya, iya memang kita diajarkan kita itu untuk tidak boleh memberi salam kepada kafir, tidak boleh memberi. Loh, lalu kan saya kan protes, kenapa kalian kemari? Ini kan negara kafir, saya bilang begitu kan. Nah, itu sama teman saya di camp ya, saya nginjil orang ini kan orang dari komunis Cina ya, dia dari Partai Komunis Cina, dia officer di sana, dia lari kemari. Nah, kemudian dia juga sama. Selama di camp pun dia didiskriminasi begitu rupa oleh orang-orang Islam ini. Dan orang-orang Islam ini kalau tidak dipaksa untuk belajar bahasa Jerman atau bahasa Belanda atau gitu ya, mereka nggak akan belajar. Karena mereka cukup bahasa Arab, mereka kumpul sama komunitasnya mereka. Ya, cuman kalau di Jerman sama di Belanda kan ada ancaman. Kalau kamu nggak bisa bahasa, kamu nggak bisa bahasa, nggak lulus sampai B1 kalau nggak salah ya. Kamu nggak bisa dapat granted, nggak akan bisa memperpanjang suaka kamu di sini, harus pulang. Itu syaratnya soalnya, salah satu syarat untuk mendapat suaka. Nah, dari situ saya kemudian belajar satu hal, karena mereka dari kecil sudah diajari untuk anti terhadap golongan yang lain, untuk membenci golongan yang lain. Sehingga Anda mau ngomong apapun sama mereka, mau ngomong kebenaran apapun sama mereka, terus mereka ngelihat, oh Cina, kafir, Kristen, kafir, nggak akan didengar sama mereka. Mereka lebih suka saudaranya bohong daripada orang di luar mereka mengatakan kebenaran. Jadi mereka lebih suka terima kebohongan. Benar salah, pokok ini sama-sama orang Islam. Persis ya kejadiannya Ahok sama Anies. Benar salah pokoknya Islam. Padahal si Anies itu goblok, tolol, gobloknya itu. Saya orang paling tolol yang pernah saya tahu ya Anies Baswedan. Orang paling tolong, paling goblok yang pernah saya tahu itu Anies Baswedan. Ngatur Jakarta itu gampang, saya aja bisa. Ya, ngaturnya loh, ya bukan menang pemilunya ya, ngatur itu gampang. Karena ngatur itu gampang, sistem sudah ada. Tapi ini orang tolol goblok. Memang tujuannya untuk korupsi dia, sehingga dibikin ruwet. Kelihatannya ya, saya dulu punya anak buah banyak. Kalau ada anak buah yang seperti itu, biasanya dia korupsi. Cuman dia pinter. Kita nggak bisa apa-apain dia karena dia tidak terbukti korupsi, tetapi dia berlagak bodoh pilon. Sehingga ada banyak sekali kesalahan-kesalahan dan itu bukan korupsi, itu hanyalah kesalahan. Itu hanyalah kesalahan teknis. Ya, saya pernah suatu ketika saya pernah kerja sekuler ya. Saya jadi satu kepala cabang. Saya bikin pabrik. Ini pabrik sudah 1 miliar. Oleh orang ini nih. Terus saya dibisikin, ini nggak benar orang ini. Nah, mulailah semua saya pegang sendiri, saya ambil alih sendiri. Om saya ini seorang yang bangun bandara, yang biasa bangun bandara-bandara di Indonesia. Itu hanya 3 perusahaan, salah satunya om saya. Nah, waktu itu saya dari Sumatera Selatan, ya, ada di Palembang. Jadi waktu itu saya hitung semua datanya, kemudian saya kirim ke om saya. Om saya ngitungin ulang, semua dia bilang ini salah, yang benar begini. Jadi 1 miliar itu mubazir semua, lalu dia kasih rekomendasi hanya dengan nggak nyampe 100 juta. Selesai. Nah, terus saya nanya, loh ini kan jelas korupsi. Nggak terbukti korupsi. Ini namanya bodoh. Ini namanya bodoh, bukan korupsi. Saya dikasih tahu bedanya. Saya baru orang-orang macam Anies itu namanya bodoh, bukan korupsi. Jadi nanti Anies yang bikin taman batu apa segala macam itu namanya bodoh, bukan korupsi. Ya, tetapi kan untuk membeli kepintaran WTP segala macam itu kan bisa beli. Di Indonesia itu bisa beli, ya kan? Jadi Anies tetap dianggap pintar.
Nggak apa-apa masalah bodoh, itu kan orang yang bilang bodoh, nggak urusan. Rakyat yang bilang bodoh, siapa suruh kamu pilih saya, ya kan? Tetapi secara administrasi, Anies Baswedan bisa beli WTP, ya kan? Nah, itulah yang terjadi bagi orang Islam. Salah benar, yang penting Islam dulu. Al-Maidah 51 kan. Salah benar yang penting Islam. Mau apa mungkin penting Islam. Kamu mau digoblok-goblokin, mau di apa, yang penting Islam dia. Padahal kamu tuh jadi kacung, jadi budaknya Anies Baswedan. Kamu dirampok habis-habisan sama Anies Baswedan. Tapi kamu bilang yang penting Islam. Yang penting dia nanti bangun masjid. Kamu lapar perutmu. Istri kamu sampai jadi lonte. Yang apa yang penting Islam. Gubernurnya istri saya jadi lonte, kalau perlu ditidurin Anies juga boleh, ditidurin sama Habib Rizik juga boleh, kan begitu kan. Yang penting Islam. Mentalitas seperti ini yang membuat semua negara-negara Islam nggak bisa maju. Nah, Arab Saudi maju? Enggak. Arab Saudi itu yang berhasil hanya bangsawannya. Karena bangsawannya sekolah di Harvard, sekolah di Oxford, sekolah di Amerika. Rakyatnya dijejelin makan. Anda tahu kasus corona itu tinggi sekali di Arab Saudi. Anda kan nggak tahu kan? Ditutup. Tetapi teman-teman yang mengungsi kemari, yang minta suaka kemari, cerita, itu kasus corona tinggi sekali. Orang berani keluar rumah ditembak. Pakai peluru karet ya. Ditembak. Lalu makanya gimana? Oh kan udah biasa, mereka kan digaji sama pemerintah rakyat. Jadi makanya di-drop sama pemerintah. Ransumnya di-drop sama pemerintah. Karena mereka itu mendapat jatah dari pemerintah, jatah. Kasih gratis sama pemerintah. Asal mereka jangan banyak bacot. Makanya Anda tidak akan pernah mendapatkan berita-berita yang menarik dari Arab Saudi. Mengapa? Karena semua itu ditutup semua. Ada satu wartawan yang berani bongkar, dibunuh kan, si Khashoggi itu. Dibunuh sama Arab Saudi. Tidak ada. Mau di Brunei? Nggak ada. Anda tidak akan bisa mendapatkan kebebasan pers di sana. Di Malaysia? Nggak bisa. Indonesia baru-baru saja. Baru-baru saja. Dan itu pun banyak yang masuk penjara. Nah, itu satu ya. Karena sudah ditanamkan kebencian anti di luar Islam, pokoknya non-Islam, jelek. Nah, itu satu. Yang kedua, mereka itu tidak boleh nanya. Kemarin sudah kita bahas ya, Al-Maidah 101. Kalau kamu nanya, nanti kamu di neraka hukumnya kamu ditambah, dipersulit nanti kamu hidupnya sama Tuhan Allahnya mereka. Dan itu ditanamkan dari kecil. Dan orang Islam dari kecil ditakut-takutin dengan agama, surga neraka, ditakut-takutin pokoknya. Paling gampang didik anak kecil gimana? Nanti kamu masuk neraka kamu. Saya dulu sempat begitu ya, dididik seperti itu dulu kecil ya. Karena kan saya tinggal dengan sebelum kami pindah ke desa itu, kami kan tinggal dengan keluarga besar. Nanti tante saya, om saya itu, ini kamu masuk neraka kamu. Paling gampang nakut-nakutin begitu, anak kecil takut dibilangin begitu. Dari kecil ditakut-takutin masalah neraka, masuk neraka nanti disusah, disunduk, disate segala macam, digergaji nanti kamu lidahnya, nanti kalau bohong nanti digunting. Ya, kita takut. Jadi apa? Karena dari kecil kamu nggak boleh nanya. Kalau banyak anak saya ya diajar oleh satu guru, dan gurunya ini dari bukan orang Islam tetapi keluarganya Islam. Jadi ketika anak saya banyak nanya, anak saya itu saya ajari untuk banyak nanya. Kalau nggak ngerti nanya ya, saya selalu bilang begitu. Selalu nanya. Jadi dia banyak sekali pertanyaan, dari yang cek remes sampai yang mengejutkan saya pertanyaan-pertanyaannya. Nah itu gurunya ini nggak sabar. Ya terus jadi dia dimusuhin sama gurunya ini. Dan kita tahu ini terus istri saya juga guru ya, guru juga di sekolah Kristen yang terkenal di Jakarta. Jadi istri saya ngerti hal-hal seperti itu. Dan kita ngamatin guru-guru kalau lagi pertemuan-pertemuan guru itu selalu kasusnya adalah murid yang banyak bertanya yang tidak perlu. Dan itu guru-guru paling gampang jawabnya, udah dibilangin, nggak usah banyak nanya. Ini aja. Jadi ditegur, mendidik. Anda kan kalau di sekolah-sekolah coba, kan amatin deh. Kan kalau ada guru yang banyak, ada murid yang banyak nanya, guru-guru itu nggak suka, ya kan? Tetapi kalau Anda pergi ke sekolah-sekolah Kristen yang benar-benar maju ya, kayak
misalnya di Jakarta itu, misalnya nih contoh BPK, kalau muridnya banyak nanya senang, ya. Kalau apa misalnya Anda pergi ke apa itu IPK misalnya, gurunya banyak nanya senang. Kalau muridnya banyak nanya, Anda pergi ke sekolah-sekolah bilingual kayak di JIS, kalau muridnya kritis mereka senang. Karena itu kan membuat mereka lebih mudah ngajar sebetulnya. Kalau mereka sama-sama pintar, gurunya juga pintar. Jadi orang Islam itu dari kecil ditakut-takuti dengan neraka supaya jangan kritis, supaya jangan berpikir jeli. Nah, kemudian setelah mereka dewasa, mereka mencoba-coba menjadi kristolog, ya kan? Mereka menerapkan historis kritis dan kritik teks terhadap Alkitab Kristen, macam Moko Ginta, Irena, Zakir Naik. Sekarang saya tanya, kalau kita balik historis kritis dan kritik teks itu kita berlakukan ke Al-Quran, habis itu Al-Quran. Nggak ada tersisa satu ayat, satu huruf pun udah selesai. Contoh kemarin saya tunjukkan kan, selama 2 hari saya tunjukkan Muhammad bukan keturunan Ismail, bukan keturunan Abraham, bahwa Muhammad hanya dongeng. Nggak ada yang bisa bantah. Saya akan kasih 1 miliar kalau Anda bisa bantah, dan saya akan jadi Islam. Kalau Anda bisa bantah tesis saya. Tesis saya itu udah kayak kitab suci tuh buat orang Indonesia. Saya bilang saya Nabi ke-26. Makanya saya sebut saya Nabi ke-26. Nggak sombong, karena itulah bedanya Kristen dengan Islam. Kita dibiasa kritis, dibiasa bertanya, kita dibiasakan untuk berpikir, mengapa? Kita nanya terus, ini sumbernya dari mana? Mengapa demikian? Kita kejar terus. Bahkan iman kita pun kita bongkar. Contoh Kristen liberal ya. Iman pun dibongkar. Coba kalau Islam liberal, udah dikuyak-kuyak. Islam takut sama liberal. Kalau Kristen nggak pernah takut, malah kita terbantu. Dan itu akan menyucikan iman kita, orang-orang liberal ini. Ya kan? Mereka melihat dari sudut pandang yang berbeda sama sekali dengan kita. Banyak orang Kristen dengan mistis-mistis dan klinik-klinik, tapi dibongkar oleh orang liberal ini. Sebagian mereka kehilangan iman mereka, tapi kemudian orang-orang yang mengalami sendiri dan mereka melihatnya dengan lebih jujur, lebih hati-hati. Ya, termasuk kayak saya ngajari nih. Orang yang dibawa surga neraka, hati-hati, saya bilang. Hati-hati. Yesus para nabi aja nggak ada yang bolak-balik PP surga neraka. Cuman pendeta-pendeta karismatik doang tuh yang begitu tuh. Hati-hati, saya bilang. Apakah sesat? Enggak, saya nggak bilang sesat. Cuma hati-hati. Ya kan? Karena itu kan pengalaman pribadi. Nah, jadi saudaraku, yang kedua adalah karena orang Islam tidak diajarkan bertanya, nggak boleh nanya, nggak boleh kritis. Tetapi kemudian mereka belajar. Karena mereka lagi belajaran, diketawain sama kita. Lihat, semua Moko Ginta, Zakir Naik, Irena Handono, siapa itu Kaimana, siapa lagi Naib Baban, semua yang kaf channel apalagi itu emang cuma cari duit. Ya, begitulah cara mereka cari duit dengan bikin sensasi. Orang Islam itu. Tapi semua itu gampang sekali dipatahkan oleh anak-anak muda kemarin sore. Nggak perlu orang-orang kayak saya sudah puluhan tahun jadi pendeta. Anak kemarin sore saja yang bukan pendeta saja, debat perjalanan saja, kayak Rudi Yohanes saja bisa mematahkan tuh. Semua teologinya Zakir Naik sampai ke yang itu bisa dipatahkan. Kenapa? Karena kita orang Kristen dibiasakan kritis. Jadi kalau mereka kritis Siang, Papa Ozang. kita ketawa. Ya. Nah, yang ketiga adalah karena orang-orang Islam mereka tidak mencari kebenaran. Banyak orang, nggak cuma orang Islam ya, sorry ya, banyak orang itu memang nggak cari kebenaran, tetapi sedang mencari pembenaran atas hidupnya yang tidak baik, atas hidupnya yang menyedihkan. Dia pokoknya mencari pembenaran buat diri sendiri, bukan mencari kebenaran. Dan yang paling mudah adalah dengan yang paling gampang, yang mayoritas. Mereka nggak mau dengarkan kebenaran, tapi pokoknya mayoritas bilang apa, yaitu yang mereka dengerin. Misalnya nih contoh, Islam di Indonesia kan masih mayoritas masih. Jadi ya udah Islam. Tapi nanti suatu kali kalau Islam sudah minoritas, maka orang-orang ini akan meninggalkan Islam juga. Dan ini jumlahnya banyak. Mungkin separuh dari Islam. Dari orang-orang yang pernah saya interview, ya, mengapa mereka nggak sanggup mikirin begitu. Mengapa kamu jadi Islam? Ya karena Islam begini. Setelah saya tunjuk, waduh saya nggak tahu. Ya pokoknya saya nggak tahu agama, pokoknya saya Islam saja.
kayaknya karena semua Islam ya saya Islam saja. Jadi ikut-ikut mayoritas. Ya itu biasa itu. Bahkan di dalam ilmu sosiologi itu mayoritas itu selalu biasa. Makanya kalau di orang-orang Iran ini, kalau ada satu pemimpinnya kita baptis, maka satu komunitas itu bisa kita baptis. Makanya saya bisa baptis ratusan orang. Satu orang dibaptis, asal kita dapat orang yang berpengaruhnya itu, maka seluruh pasukannya dia, seluruh kerabatnya dia akan dibaptis semua. Seperti itu. Dan mereka sebelum dibaptis, mereka mikir matematik dan mereka rembukan dulu di antara mereka. Biasanya begitu. Jadi kalau sekali baptis saya itu biasanya langsung 10 orang, sekali baptis langsung 20 orang, 14 orang. Langsung rame-rame, enggak 1-2 gitu ya. Kalau baptis selalu rame mereka. Selalu begitu kalau baptis orang-orang yang dari Iran ini. Beda kalau yang dari Irak itu karena memang mereka tidak seperti dari Iran ya. Dari Irak ini mereka takut-takut. Mereka benar-benar takut kalau mau jadi. Jadi kalau ada orang Irak itu sampai terima Yesus itu biasanya itu memang sudah teruji karena mereka takut sekali mereka jadi. Tapi belakangan di Irak ini terjadi gelombang pertobatan yang luar biasa, banyak orang Kristen yang menyatakan dirinya. Nah, jadi 3 hal ini sebetulnya membuat banyak orang Islam sulit untuk diinjili. Ya, banyak orang Islam sulit diinjili. Satu, kebencian mereka sama orang kafir. Kedua adalah mereka dari kecil sudah ditipu dan mereka hidup di dalam dusta. Mereka nggak terbiasa, mereka nggak mau, ya mereka nggak mau menerima kebenaran karena takut mereka, takut keluar dari kebenaran itu. Yang ketiga karena ikut-ikutan.